Alhamdulillah masuk lagi duit pinjol gratis ke rekening saya. Walaupun limitnya nggak terlalu gede juga, yang penting bisa buat untuk beli pulsa dan juga buat beli jajan. Nah, tentunya di aplikasi ini pengajuan saya 500.000 yang masuk ke rekening saya 300.000, dan untuk di aplikasi ini sudah galbay sejak tanggal 20 bulan 5 2021. Nah, kenapa nggak dirawat ya? Karena memang nggak bisa untuk perawatannya. Kalau kalian coba rawat, biasanya itu pasti akan diblokir akun kalian dan nggak bisa meminjam lagi. Dan untuk di aplikasi ini aman digalbay tanpa DC lapangan, dan aplikasinya masih hits banget untuk saat ini. Masih panas cuy, jadi buruan kalian gaskan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan dan terapkan 3M ya teman-teman. Nah, dan juga gimana kabar pengajuan kalian? Apakah rekening kalian udah pada penuh, udah dompet kalian itu udah sobek, ataupun kantong kalian udah jebol akibat banyaknya pencairan yang dilakukan oleh pinjol ilegal ya? Dan tentunya nggak usah dibayar tanpa DC lapangan dan aman untuk digalbay. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan rekomendasiin lagi salah satu aplikasi peminjaman online ilegal lagi, yang dimana saya sudah galbay sejak tanggal 20 bulan 5 2021. Dan untuk yang cair ke rekening saya itu 300.000 cuy. Sebenarnya niatnya sih kemarin pengennya dirawat ya, karena rugi banget soalnya datanya kalau langsung digalbay, padahal baru satu kali pengajuan dan limitnya juga kecil. Akan tetapi usut punya usut, setelah berkonfirmasi dan mencari info terkait aplikasi ini, sayang banget nggak bisa dirawat ya. Soalnya ada beberapa orang yang coba merawat akun ya, itu ternyata langsung diblokir. Dan kemarin ada teman saya yang dicairkan hanya 100.000 rupiah ya, karena itu sayang banget kalau misalkan digalbay, limitnya kecil banget ya. Nah, makanya dia coba rawat, dan alhasil tetap setelah itu akunnya langsung diblokir dan nggak bisa meminjam lagi ya. Nah, jadi sama saja ya teman-teman. Jadi mau berapapun limit kalian dicairkan, entah itu 50.000, 100.000, 300.000, 200.000, langsung saja kalian galbaikan ya. Karena untuk persentase perawatannya sangat sedikit amat ya, dan belum ada orang yang pernah bisa merawat di akun ini menurut pengetahuan saya. Siapa tahu mungkin ada kalian, "Bang, udah gua rawat nih, udah dicairin lagi ya." Nah, belum tentu juga kalau misalkan sudah berhasil merawat kemudian meminjam lagi, belum tentu bisa di ACC cuy, dan juga belum tentu bisa mendapatkan limit yang tinggi ya. Karena untuk goalsnya atau tujuan kita merawat akunnya itu untuk mendapatkan limit yang lebih besar lagi. Kadang kita bisa meminjam, terus kadang bisa dicairkan, akan tetapi limitnya nggak naik. Alhamdulillah kalau sama dengan limit di awal. Nah, biasanya juga ada ketika kita merawat akunnya itu limitnya malah di bawah dari limit yang kita dapatkan di awal ya. Nah, itu tentunya rugi banget ya teman-teman. Nah, makanya buat kalian langsung saja kalian galbaikan ya. Dan untuk di pengajuan saya kali ini nggak banyak juga yang cair ya, hanya sekitaran 300.000. Namanya juga aplikasi pinjol ilegal, dan memang aplikasinya masih sangat baru. Namun walaupun pencairannya nggak besar ya, limit yang diberikan juga nggak terlalu besar, akan tetapi untuk pencairannya ini gila-gilaan cuy ya. Nah, makanya kalian langsung saja gaskan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita nggak usah masuk ke pencairannya karena saya sudah galbaikan, makanya kita langsung ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Pratama. Dan tentunya bisa gue pastiin kalian belum pada tahu aplikasi ini ya cuy. Dan ini saya juga sangat asing banget, dan ini adalah pengajuan pertama saya di aplikasi ini ya. Nah, untuk aplikasi ini tergolong masih cukup baru banget dan masih panas banget pencairannya, makanya kalian gaskan saja. Akan tetapi jangan menggunakan data pribadi cuy ya, karena di aplikasi ini mengakses kontak kita ya, dan lain-lain ya, namanya juga pinjol ilegal. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke detail info dari aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Pratama, pinjaman online cepat cair Dana Pratama ya, didevelopori oleh Dana Pratama juga. Nah, untuk aplikasi ini sekali lagi saya katakan nggak usah ribet-ribet meminta link ataupun komen, bang linknya mana bang, nama aplikasinya apa bang, berarti itu nggak nonton ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi nama aplikasinya yaitu Dana Pratama, aplikasinya kalian bisa dapatkan di Google Play Store ya, jadi simple banget karena semua handphone pastinya mempunyai aplikasi Play Store, kecuali yang iPhone ya, pengguna iPhone mungkin agak sulit kalian temukan di App Store ya. Biasanya nggak ada kalau aplikasi pinjol ilegal itu ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Kalau yang legal baru biasanya ada ya. Nah, di sini kenapa saya merekomendasikan mendownload melalui Google Play Store saja? Karena ada beberapa handphone biasanya yang nggak support kalau kita mendownload melalui link website ataupun S-File ataupun Google atau apapun itu pihak ketiga ya. Nah, makanya kalau melalui Google Play Store itu enak banget cuy. Tinggal ketika namanya langsung kalian download dan langsung kalian ajukan saja tuh. Nah, di sini untuk di aplikasinya ada updatean terbaru sejak tanggal 23 April 2021. Nah, ini mencakup perbaikan bug dari aplikasinya. Makanya kalau kalian pengen gunain aplikasinya, lebih baik kalian pakai versi yang terbaru. Selanjutnya ada ubah logo, berarti logonya ini sudah baru ya. Saya nggak tahu logo sebelumnya gimana, soalnya baru pertama kali juga dengar aplikasinya. Dan untuk aplikasi ini dia baru mencapai 100.000 download ya. Ini masih angka yang sedikit banget. Dengan ulasan 3,7 lumayan ya, sedang banget ya. Dengan ulasan 5.000 dan rating 3,7 ya. Bisa dibilang ini lumayan lah. Nah, kalau untuk brosur aplikasinya juga lumayan menarik. Di sini pinjaman online hingga 10 juta rupiah. Dia katakan pencairannya tercepat 5 menit. Kemudian tercepat dan termudah ya. Nah, ini cukup menarik juga dan dia mengatakan aman dan terpercaya. Namun saya nggak bisa pastikan. Ya, namanya juga kalau pinjol ilegal pasti sebar data ya. Dan kecuali kalau kalian meminjam di pinjol legal dan terdaftar di OJK, itu baru bisa dipastikan data kalian akan aman. Nah, kemudian kita langsung lihat ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam. Nah, di sini juga ada orang-orang yang mencoba meminjam namun nggak tahu aplikasi ini legal atau ilegal ya. Nah, jadi dia merasa kejebak ya oleh aplikasinya. Nah, makanya gua saranin kalau kalian pengen meminjam di aplikasi peminjaman online, cek dulu nama aplikasinya apa, kemudian cek juga untuk legalitas dari aplikasinya. Karena untuk aplikasi pinjol yang ilegal itu biaya potongannya gede banget cuy dan memberatkan ya. Misalkan gini, kita pinjam 700.000, biasanya yang cair hanya 300.000, kemudian hanya 400.000. Terus kalau kita pengen bayarin lagi, itu harus sama dengan nilai peminjaman pokok kita ya. Jadi yang dicairkan 400.000, peminjamannya 700.000, yang dibayarkan juga 700.000 cuy. Nah, jadi kita dua kali kalah ya istilahnya. Dan di sini kalau kalian melihat tentang aplikasinya, nah ini ada produknya ya, tenornya 91 hari, 180 hari, 36 bulan ya. Dan untuk biaya bunga maksimalnya APR-nya 16 per tahun ya. Ini dia katakan jumlah pinjamannya mulai dari 1 juta hingga dengan 10 juta rupiah, biaya transaksi 0 rupiah. Dan di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian lihat. Nah, jadi sekedar pemberitahuan di aplikasi ini, kalau berapapun kalian dicairkan ya nggak masalah ya. Kalau pengen niatnya galbay ya, entah itu 100.000, 50.000, 200.000, langsung saja kalian gaskan ya. Kecuali kalian pengen meminjam secara benar dan memang mendapatkan dan memang mengincar limit yang gede. Nah, gue saranin di legal saja. Nah, untuk persyaratannya di sini harus usia 18 hingga dengan 55 tahun. Warga negara Indonesia, mempunyai KTP, mempunyai rekening bank, dan juga mempunyai nomor handphone yang aktif. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat untuk keterangan lebih lanjutnya, aplikasinya berdiri sejak 8 Desember 2020. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Dana Pratama ini. Nah, untuk aplikasi Dana Pratama ini, kode OTP-nya yaitu Taipan Kota cuy. Dan ini gua teringat sama salah satu aplikasi peminjaman online yang pada saat tahun lalu ya 2020 itu namanya KSP Taipan Kota. Namun itu udah diblokir oleh OJK ya. Saya nggak tahu ini saudaranya atau gimana, ataukah berubah nama atau gimana. Namun kalau menurut saya ini bisa jadi saudaranya ya. Soalnya kode OTP-nya Taipan Kota ya.
ada hubungan dengan aplikasi KSP Taipan Kota yang dulu pernah viral juga, namun sudah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini kalian bisa lihat ajukan pinjaman sekarang saja. Dan di sini ada namanya, kalian masukkan misalkan nih Om Wir ya. Kemudian nicknya kalian masukkan. Nah, untuk pemasukan nick di aplikasi ini belum bisa di GoNick ya. Soalnya untuk sistem verifikasi wajah dan verifikasi KTP-nya agak sedikit sulit. Jadi nggak bisa diakalin ya. Nah, jadi kalian masukkan saja misalkan 0724, misalkan lagi 08, kemudian tanggal lahirnya kalian masukkan, kemudian angka terakhirnya ya. Nah, ini. Setelah itu di sini ada nomor WA ya. Nah, pastikan nomor WA yang kalian masukkan bukan nomor WA pribadi kalian. Seharusnya ada akun yang satunya kalian gunakan atau akun kedua, akun ketiga. Namun untuk akun tersebut jangan terkonek di handphone pribadi kalian ya. Lebih baik kalau mempunyai akun lain di handphone yang memang khusus untuk kalian ngajuin peminjaman online atau handphone yang bukan kalian gunakan untuk keperluan pribadi kalian dan data-data pribadi ya. Nah, di sini misalkan kita masukkan 0813 8466 7890. Setelah itu jenis kelaminnya, tanggal lahir kalian bisa pilih ya. Nah, misalkan kemudian di sini pendidikannya apa ya. Kemudian lagi pekerjaan, misalkan nih pekerjaannya ada operator. Pokoknya kalian bisa pilih di sini. Kita pilih misalkan nih karyawan swasta saja. Status perkawinannya di sini misalkan belum menikah, anak juga belum punya ya. Nah, setelah itu kalian tekan selanjutnya dan kalian akan diarahkan untuk proses selanjutnya. Karena ini masih sertifikasi yang kedua. Nah, ini kita diarahkan untuk mengakses kontak ya. Ilegal gini ya cuy. Mereka mengakses kontak dan lain-lain. Kita izinkan. Nah, ini juga mengakses foto dan file di perangkat, ini mereka akses semua ini memang ya. Nah, di sini alamat tinggalnya kalian masukkan. Nah, untuk alamat tinggal ini harus sama sesuai dengan yang ada di KTP ya. Nah, misalkan Jalan Bangau Blok 4 ya. Kemudian provinsinya ini kalian masukkan misalkan DKI Jakarta, kemudian Kepulauan Seribu dan lain-lain ya. Kemudian ada kontak darurat yang harus kalian masukkan. Nah, untuk kontak darurat hubungan yang pertama yaitu kalian harus pilih orang tua dulu. Nah, di sini kalian masukkan nama kontak daruratnya. Ketika kalian tekan ini, langsung kalian akan diarahkan ke kontak kalian. Nah, misalkan ini ya. Setelah itu ada kontak darurat yang kedua. Kalian bisa pilih hubungannya itu masih keluarga juga ya. Kalau kalian mempunyai pasangan ya bisa masukkan. Ya, karena tidak ya kita masukkan misalkan nih saudara saja. Kemudian masukkan nomornya lagi. Kemudian ada kondar yang ketiga. Di sini hubungannya bisa kalian pilih kerabat, teman atau rekan kerja ya. Nah, kemudian kalian masukkan lagi. Nah, setelah itu di sini kalian tekan selanjutnya ya. Nah, ini kalian akan diarahkan langsung masuk ke unggah KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Nah, setelah step ini kalian akan diarahkan untuk memasukkan dokumen kalau ada. Kalau enggak ya enggak masalah. Dan nanti akan diarahkan untuk mengisikan lagi informasi rekening bank kalian. Nah, seperti biasa kalian tekan unggah foto di sini, nanti kalian akan diarahkan untuk pengisiannya ya. Nah, kemudian di sini ada untuk foto selfie lagi ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian diarahkan untuk pengisian foto selfie-nya lagi ya. Nah, dan kalian akan diarahkan untuk step selanjutnya. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget, hanya seperti itu saja. Dan tentunya kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, jangan ngajuin menggunakan data pribadi ya. Entah itu kalian gunakan data fake, data busuk, ataupun data lainnya yang jelas bukan data pribadi ya. Kalau data fake juga yang masih fresh misalkan, itu juga worth it banget ya. Misalkan yang baru kalian buat di jasa pembuatan amunisi, biasanya kalian bisa dapatin di Facebook. Biasanya orang yang menawarkan jasa pembuatan amunisi. Namun ya seperti biasa kalian cari juga jasa pembuatan yang amanah ya. Kalau bisa COD gitu ya teman-teman, ataupun ketemuan langsung ya, satu daerah gimana ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, dan buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, tentunya kalian ngajuinnya itu di pagi hari cuy. Karena untuk limitnya saya belum bisa pastikan banyak atau enggak, untuk menghindari saja. Namun kalau misalkan kalian nggak mempunyai waktu di pagi hari, ya bisa kalian coba diajukan di jam 10 atau jam 12 siang ya. Kalau untuk waktu sore dia otomatis nggak respon ya teman-teman.
Nah, makanya kalau kalian pengen ngajuin, ajukan di pagi hari saja, minimal itu jam 12 siang saja ya. Nah, kemudian untuk di hari Sabtu, keunggulan lain dari aplikasi ini bisa diajukan di hari Sabtu, akan tetapi untuk peninjauannya tetap berjalan seperti biasanya, namun pencairannya harus dilakukan di hari Senin ya. Dan buat kalian yang masih bingung, silakan ketikkan di kolom komentar, kalau ada waktu saya bisa support kalian dan akan balas komen kalian satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung, silakan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.